Vera, intinya gitu. Jadi kalau curhat bareng Ma Vera, jadi kalau setiap hari itu masa lu ya, bukan setiap hari itu kadang-kadang anak-anaknya yang nanya sama Ma gitu loh. Maksudnya biar mereka kalau ada komplainan yang nggak suka dari Ma, kadang-kadang Tika bawain dulu ya. Ada. Pak, Ma bawa anak-anak manajemen ke Rizka Coffee. Ini tempat tongkrongan kita setiap bulan. Jadi setiap bulan itu anak-anak CMI manajemen kita pasti ada yang namanya perkumpulan, pertemuan, saling sharing, begitu happy nyanyi di tempatnya si Tika. Lu lihat nih Tika sama anaknya nih bagian promosi nih si Ndi, gue manggil Ndi. Emak nih sama anak-anak emak nih selalu ngumpul, cerita, ngobrol, karena setiap anak itu kan pasti beda-beda pikiran ya, beda-beda pandangan. Jadi kalau nggak adil sih gitu, jadi emak takut. Jadi ya sekarang itu lebih baik dikumpulin anak-anak emak, curhatan apa yang mereka nggak senang sama emak. Ntar ditiruin sama si Dion nih ngomongan gue. Ntar ngomongan gue ditiruin sama anak gue tuh, yang pojok tuh si Dion tuh. Lu lihat tuh, tapankan mukanya. Emang tiap bulan kita ngadain paguyuban. langsung di kopi. Jadi kalau cemen itu adalah kan berdiri pada saat dari zamannya sebelum ada Olga sampai Olga nggak ada sampai sekarang nih anak-anak yang baru sekarang itu, jadi jangan sampai masalah yang dulu terulang lagi, karena apa dibilangnya pilih kasih ataupun emak berat sebelah dalam memberikan kasih sayang ataupun pekerja. Kalau emak sendiri modelnya dari dulu sebenarnya asik-asik aja, malahan emak kadang-kadang suka tanya sama anak-anak emak, kita mau kumpul di mana ya, mau ketemu nggak, ada yang mau ikut emak nggak, justru emak tanya. Kadang-kadang mereka sendiri bilang, "Mak, nggak bisa, Mak, oke." Kayak Kim hari ini, "Kim mau ikut nggak kumpul?" "Nggak bisa, Mak, aku lagi ada di Bandung." Jadi aku nggak maksain juga kalau anak-anak emak itu bisa kumpul sama emak atau bisa pergi sama emak. Kalau memang nggak bisa ya, emak bilang ya udah nggak apa-apa, emak nggak marah. Cuman sayang aja momen kebersamaan itu dilewatkan, gitu ya. Nih, Here hari ini sebenarnya sakit. Cuman emak bilang suruh datang aja, maksudnya kumpul. Ma, berarti secara nggak langsung ini ibaratnya meeting atau curhat yang nggak resmi lah untuk saling ibaratnya ada unek-uneknya buat Ma, ada apa gimana masukan buat Ma, bisa bilang gitu. Baru nggak sih Mas? Benar. Curhat bareng Ma Vera, intinya gitu. Jadi kalau curhat bareng Ma Vera, jadi kalau setiap hari itu masa lu ya, bukan setiap hari itu kadang-kadang anak-anaknya yang nanya sama Ma gitu loh. Maksudnya biar mereka kalau ada komplainan yang nggak suka dari Ma, kadang-kadang kan mulut Ma kan agak gitu ya, agak cantik gitu kalau udah keluar gitu. Ini tanya aja nih Om Polos. Om Polos juga selalu misalkan, "Om jangan gini, Om jangan gitu." Langsung gitu. Misalkan dia lagi live aja ada ngirim postingan atau apa, "Jangan gitu." Mas selalu kayak gitu. Anak-anak Mas juga semua kayak gitu ya, Dion. "Lu jangan main handphone aja tuh," gue tegur kan. Iya. Tika nih, dia tadinya males, gue ajak masuk aja dia nggak mau, anaknya pemalu, dia kagak mau ngomong, nggak tahu, padahal kerjaan dia notaris. Gue punya anak macem-macem, yang punya restoran dia, yang ngurusin dia gitu. Tika, lu kenal gue gimana Tika? Gimana Mbak Tika? Melihat ibaratnya obrolan dari ngomong-ngomong netizen, gimana melihat sosok Ma sebenarnya? Aku kenal Ma dari kecil. Denger Ma pilih kasih kata Tika. Siapa? Ada yang bilang katanya Ma pilih kasih. Tata ego adil ya. Ini dia punya usaha, gue datengin setiap bulan, silaturahmi ya tiap bulan. Maksudnya padahal gue ngacak-ngacak tempat dia seneng-seneng aja. Di sendiri lihat Mas seperti apa sih, yang bawel atau seperti apa? Kalau dia tidak bawel berarti katanya sayang sama anak-anaknya, jadi dia peduli. Kalau udah nggak bawel berarti kau udah nggak sayang. Kalau ditegur ya berarti salah, kalau nggak ditegur ya bener berarti. Kalau Re, gimana Re? Baru bergabung berapa bulan ya? Gimana Bu? Kalau masalah tegur-teguran Ma? Itu kan bisa mas kita dia. Kalau saya kalau tidur berarti saya kan
Kalau emak udah diem berarti udah lagi marah gitu. Kalau untuk kadar omongan-omongan yang jelek di luar sana, enggak. Aku menilai emak langsung dari apa yang aku lihat, dan itu nggak ada sedikit pun yang relate dari penonton emak. Jadi omongan itu salah. Om, Lu tanya no pojok no, pojok Pojok juga, video no, oke. lu tanya video. gimana? Itu sosok emak yang mana kita Menurut tahu netizen atau netizen? diberikan es dunia. Nggak benar udah, pokoknya emak tuh orangnya baik, nggak pernah pilih kasih, adil sama sate aja, satu masuk ini semua masuk ini, satu kerja semua kerja, nggak ada yang dibeda-bedain pokoknya. Emang sih tampilannya kayak ibu-ibu hasil lah kalau teriak untung gitu, nyaring gitu. Pasti. Tapi baik hati, dia baik banget. Kayak gimana ya? Mak gue cocok deh, pokoknya cocok deh jadi ibu-ibu yang punya paguyuban, tau gak lo? Jadi adil gitu, nggak pernah pilih kasih dia emang udah. Lip. Nah, Gimana belum? Baik banget. Pokoknya intinya semuanya sama-sama kompak. Pokoknya diajak satu semuanya diajak. Gitu. Kalau enggak cuma satu hari nggak ketemu aja pasti kangen, Pak di mana Pak di mana gitu. Polos gimana? Mak gimana ya? Mak itu orangnya apapun yang keluar dari mulut Mak itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Mungkin ada orang yang tidak bisa terima karena Mak orangnya jujur banget. Apapun yang dilakukan Mak itu sebenarnya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapapun. Ya, kalau kata Om Polos, emakku pahlawanku. iya, benar-benar Punya wali ya, pahlawan. ada lagunya ya. Mak ada ini. Arman gimana? Mak sosok Mak? Semuanya udah ditopin sama anak Cepi. Jadi anak Cepi itu emang semuanya sehati gitu loh, sehati. Dan emang jantungnya semak gitu. Jadi apa yang diomongin Pak itu buat anak-anaknya, jadi itu yang terbaik buat anak. Jadi intinya Cepi itu sehati. Pak Yumi. Emak baik banget. Kayaknya aku dari bulan aja dibawa ke sini sama emak. Ria Ricis versi gila. Oh, Ria Ricis versi konten gila. creator biasa gitu. Tapi sama emak digali potensinya untuk bisa dapat cewek. Ngerangkul lah pokoknya. Aku masih malu-malu ya mak. Iya. Tapi sama emak di push terus. Kamu orangnya gila. Harus gila. All out. Iya, harus all out. Baik banget lah pokoknya. Yang di luar dia benar sekali. Ntar kalau udah ngetop lupa lagi. Kalau udah ngetop pada ngelupa ntar ngatain lagi. Aduh, Yang udah-udah. Yang udah-udah ya, Pak. tapi siapa aja sih Mbak? Nah, lu tanya no. Eh. No dunia lain no. Dunia lain. Dunia lain siapa? Iya, Basel. Nah. Baik, kok. Maaf, Vera. Ya. Mak keren, mak baik, mak sosok ibu yang mengayomi anak-anaknya. Iya lu ngomong, lu jangan ngomong aja. Si Aki suruh masuk ya. Basel lu ngomong apa kek? Pokoknya Mbak Vera itu terbaik. Gak ada dua-duanya. Basel, lu sukanya Basel dia lu gila ngomong. Cuma minta pesan sama Pak doain sambal sampai Oh. Emang gak suka sambel? Nggak bisa makan pedas. Gak suka pedas. Sambelnya Mbak Vera itu sambal peras. Cabai. Kita umat. Mak, ingat gak sih kalau ngumpul begini kayak dejavu dengan almarhum dulu, keseruannya bareng-bareng, ada perasaan gitu gak sih dejavu Iya. sekarang ini? Aku sama Olga kan sama. Kita sama-sama satu bintang. Walaupun aku sama dia beda kelamin ya. Cuman emang sama banget. Sifatnya tuh sama banget. Mak kayak Olga tuh kayak mak percis banget. Kita demennya ngumpul-ngumpul, kita demennya ketawa-ketawa. Jadi ada salah satu yang buat mak nggak bisa lupa sampai detik ini. Olga itu adalah kebersamaan itu momen yang paling berharga gitu. Jadi kata-kata itu kalau misalkan kalau kita bisa flashback ya, Olga selalu bilang kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan. Jadi lebih baik cari orang yang menyenangkan
Ya kan, karena menyenangkan itu bukan hanya berupa uang, tapi dengan kumpul-kumpul seperti ini itu bisa menyenangkan kita. Silaturahmi, berarti bisa Yes, silaturahmi. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka diomongin. Kalau memang rasa ngeganjel ya dicurahkan. Makanya kadang-kadang emak tuh suka kalau kerja, kalau rasanya ketakutan itu paling nggak enak, jadi nggak nyaman. Kalau emak tuh maunya semuanya itu ya bersatu, semuanya nyatu gitu. Gitu kadang-kadang ya kadang misalkan ke Om Polos tuh Om Polos anak kesayangan padahal nggak juga. Di saat dia diomelin kan nggak ada yang tahu. Tanya Om Polos, kalau udah gini, Om jangan gitu. Boleh tanya, langsung. Misalkan kita nggak tahu ya, kita secara nggak sadar melakukan kesalahan, langsung ditelepon, kadang nggak mau langsung WA. Jadi kita ya namanya kita kayak anak mak, jadi ya anggap mak yang seperti orang tua gitu, ditegur, kasih tahu ya kita harus nurut lah, karena untuk kebaikan sebenarnya, untuk kebaikan aku sendiri gitu. Ibarat to the point, nggak ada basa-basi ya. Iya, nggak ada masalah. Ada orang Betawi sama Medan, lo tau sendiri. Batman Betawi Medan. Dia kan boleh ceplos-ceplos aja. Dia yang suka nggak suka diomongin. Daripada disimpan gitu kan. Daripada ngomong di belakang. Iya, ini kayak dia. apa tuh? Gimana marah aja. Kata dibilang anak kesayangan. Karena kagak juga, diomelin juga. Kan nggak ada yang tahu aja. Dia main gimana ya, Mama ya? Kadang-kadang kayak aku kan memang konten-konten dulu kan agak sedikit genet gitu. Jadi aku di rumah nggak boleh gede-gede, cuma kadang-kadang suka terpaksa diomelin di situ. Kadang kan suka banyak yang baper, ntar ujung-ujungnya lu kan mau jualan lagu, ntar ada yang nggak suka sama lu nggak dibeli lagu lu kan gitu, nggak didengerin lagu lu kan gitu. Kan kayak gitu-gitu masuk nih, kayak kemarin telat syuting juga gara-gara ketiduran diomelin, semua diomelin. Mau syuting dia kagak bisa ada yang ngebangunin, besok-besok lu tidur di rumah sire ya, jadi ada yang ngebangunin gitu. Ini bener tuh, Man. Gimana ceritanya? Cerita sedikit dong. Cerita sedikit. Kemarin sebenarnya kita tuh ada kegiatan recording di studionya Bang Kopi. Terpaksa lah sampai pagi di situ, dan akhirnya balik ke rumah tiduran Capek. kebablasan. Sebenarnya udah bangun jam 9, udah bangun, masih sempet sebenarnya. Cuman masih badan nggak enak gitu, akhirnya tidur lagi jam 10 bangun lagi, dan ternyata udah nggak sempet gitu loh, udah beres syutingnya. Syuting di Trans TV. Diganti. Baru siapa ganti? Ada yang ganti sebian untungnya. Kalau nggak gue dimaki-maki sama orang Trans TV. Tapi diomelin. Tapi sebenarnya saya merugikan diri sendiri sih. Merugikan diri sendiri, karyanya harus dia punya karya jadi nggak punya karya. Jadi besok lo kalau misalkan ada kerjaan tidur di rumah Sire, biar Sire yang ngebangunin. Begitu ada pas satpam juga, kalau dia nggak bangun ada pas satpam juga yang bisa bangunin. Iya, double pintu gitu. Jadi emak itu bawel bukan karena emak itu galak atau jahat, cuman memang kita di dunia entertain itu pertama waktu itu sangat penting. Bahasa kerennya time is money. Ya, bahasa Inggris. Jadi segala sesuatunya masalah waktu, jangan sampai nyepelein waktu. Udah gitu kadang-kadang kalau mereka aku suka bilangin, jangan lupa diri, jangan merasa diri lu sombong, merasa diri lu artis. Ya nggak sih? Karena artis juga sama, pasti ada salahnya juga. Gitu. Dibilang sama Vera depan belakang beda, gue depan belakang sama. Gitu loh, banyak yang suka begitu karena kan nggak mungkin ngomelin anak-anaknya depan anak-anak yang lain, itu udah nggak mungkin gitu, pasti depan anaknya oh iya pasti gitu, tapi setelah dari itu gua hajar telepon nggak boleh kayak gitu, maksudnya emang kayak gitu. Benar nggak Tika? Kita tanya Ibu Notaris. Mak, ini sama Bang. Ya, kita tahu. Bukan Arman aja, Arman Polos sama Mare. Bertiga ini Iya, no si Dion lagi belum ada meeting, belum. Dia udah ada tuh, udah ada proyeknya, dia duluan. apa? Komedian, Mak. Dia host apa aja dia bisa. Lu jorokin dia dari jurang juga dia bisa. Ditabrak pesawat aja nggak lagi kok. Dari balet bisa. Oh bisa. Mak, tapi terlintas dari proyek itu kan kita tahu nih bosan, maaf. Mak agak warning juga nggak sih melibatkan anak-anak? Oh enggak dong. Bagi aku setiap orang itu punya yang namanya kesempatan, maksudnya boleh mengungkapkan apa sih isi hatinya dia. Kayak aku juga kalau aku jadi pencipta lagu, aku nggak diakuin, aku marah.
aku punya karya, aku membesarkan orang lain, aku nggak diakui, sebenarnya kesel, kecewa. Karena bukan apa-apa, nggak gampang loh ada di posisi di atas, dikenal, itu nggak gampang. Kayak Posan bikin lagu, itu kan pakai hati. Ayo, kalau boleh jujur, kota kalau nggak ada lagunya Posan juga orang nggak ada yang kenal. Pelan-pelan saja yang ciptain siapa? Posan. Sedangkan lagu itu sangat disukai masyarakat. Sebenarnya nih bukan saya bela Posan, maksudnya gini, gimana pun juga karya itu harus diakui, harus dihormati. Posan nih, gue ngomong belain lo ya Posan beneran, karena bukan apa-apa. Saya lihat gini, anak-anak saya tidak akan punya karya kalau mereka tidak dibantuin. Beneran, karena karya itu mahal banget. Pertama uang mesti keluar, otak juga mesti keluar, hati juga mesti keluar, dan harus tinggalin tuh yang namanya keluarga di rumah. Untuk apa? Untuk fokus untuk ngurusin orang-orang yang mau dibantu untuk ke atas. Beneran deh, ini curhatan manajer kan. Posan berarti sampai sekarang ini dia mau membuat karya untuk orang-orang di sana, di luar sana. Kayak anak-anak saya ini kan pakai hati, pakai uang. Semua pakai modal loh. Maksudnya aku ibarat kata tolong dihormatin aja, dihargai, karena bukan apa-apa. Dengan seperti itu orang itu ada rasa terima kasih. Karena orang Indonesia itu lupa dengan kata maaf, terima kasih. Benar nggak? Iya nggak? Ya Pak. Tuh, tolong, terima kasih sama maaf. Susah banget ngucapinnya. Padahal itu loh yang sangat penting. Coba kalau boleh jujur, saya nih ya, maksudnya udah beberapa artis yang udah pernah saya buat menjadi terkenal gitu. Saya lihat Dewi Persik itu sampai detik ini, walaupun kita bekerja sama dengan baik sampai saat ini, dia nggak pernah lupa sama saya. Billy Saputra nggak pernah lupa sama saya. Saya telepon aja langsung diangkat. Gitu maksudnya, itulah anak-anak yang berbakti. Taufik Saini, anak saya sekarang udah jadi usaha di Malang. Itu juga Naomi Papilaya itu masih sama saya loh semua. Maksudnya mereka tahu diri, tahu terima kasih. Jadi orang kadang-kadang misalkan nggak, Mbak Vera siapa sih? Gue bukan siapa-siapa juga. Bukan siapa-siapa, cuman emak itu cuman membantu orang itu yang tadi tidak dikenal jadi dikenal orang. Tapi semua balik lagi atas izin Allah. Kalau nggak ada Allah ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Makanya hatinya jangan busuk gitu. Kalau mau lancar, dilancarin rezekinya gitu. Jadi ya pesan masih kayak gitu. Hati harus legowo, harus baik, harus bersih sama orang, jangan pikirannya gitu loh. Oh Mbak Vera begini, oh karena Mbak Vera dekat sama si Om Polos terus yang jual. Karena Mbak Vera dekat sama si Re aja yang dijual. Enggak kayak gitu. Semua dijual ini. Kalau boleh jujur, sampai capek tuh Mas Sigit nih partner saya, sampai ngomong udah selesai jualannya, saking banyak anaknya gitu. Semua udah selesai jualannya gitu. Ini belum kumpul semua loh. Anak manajemen CMA itu sebenarnya ada Mutia Rizky, ada masih banyak. Total berapa banyak? Aduh kurang lebih ada 25 anak saya. Setelah dijatuhkan justru lebih banyak karena artis saya. Karena beda-beda. Saya dapatnya dari TikTok semua nih, anak-anak TikTok ini. Ini ya benar. Ini juga kenalannya itu sama Tika. Nggak tahu ini selebgram, aku juga baru tahu. Gitu. Mas terkait klarifikasinya Om Polos. Om Polos yang ngomong apa yang ngomong? Mak. Oke. Karena Om Polos. Oke, karena gue bikin lagi tuh di viral ya, sampai viral. Karena gue nyariin anak gue hilang. Iya, benar. Jadi seorang manajer itu pasti takut dengan biasanya anak emak ini kalau dia cuman emak tulis gini, emak telepon sekali dia langsung telepon balik. Emak cuman bilang, anak emak itu langsung dijawab sama dia, iya mak. Biasa kayak gitu. Ini mau di anak emak nggak dibales. Dedi di mana? Aku manggil dia kan Dedi kan. Dedi di mana? Nggak dijawab. Ini anak kemana? Centang dua, tapi kenapa nggak dibales-bales? Wajar ya seorang ibu nyariin anaknya itu. Sampai gue berapa ada project untuk istana waktu itu cancel nggak jadi gara-gara hilang aku jobnya. Tapi nggak apa-apa, karena yang aku yakin bahwa hilang cuma satu kali, tapi aku yakin kedepannya akan lebih baik lagi gitu. Kalau dia hilang sebenarnya kemarin itu boleh jujur dia lagi healing dengan diri dia sendiri karena dia lagi mau buat single keduanya sama Posan Tobing. Lagunya itu harus diperdalam gitu, nggak ada unsur macam-macam. Cuman kita ketakutan pada saat itu dibilang diculik lah, diapain lah, padahal enggak. Cuman dia memang lagi menenangkan diri aja. Karena lagunya itu memang harus pakai hati lagunya. Tuh gue promosi.
Dan juga Iya. Mak, Ampol sendiri nanggepinnya seperti apa sih? Karena di TikTok kan sempat ada Rame. komen tuh ramenya mungkin dicepuin sama polisi karena marah. Enggak. Oh, enggak, apa ya, memang sih ada sedikit baca komen-komen gitu ya, cuma ya gimana ya, kalau di sosmed apalagi di TikTok ya cepet banget komen, kayak virus gitu loh komennya. Jadi bisa berasumsi A, B, C, D, cuma gimana ya Mak? Ya, jadi kadang-kadang tuh pemikiran orang di luar sana Iya. sama pemikiran kita kadang-kadang beda. Gitu. Mas sendiri melihatnya bahwa setiap orang itu kan ada proses yang namanya untuk menenangkan diri dalam hal apapun. Kalau diganggu. Bukan mau diganggu gitu. Cuman aku akhirnya bilang sama Dedi sama Om Polos, aku bilang besok-besok jangan gitu ya, bikin emak nggak bisa tidur, bikin emak khawatir. Jadi bentar-bentar nih anak kok nggak live, dan anak kenapa? Biasa tuh dia live emak masuk, biasa ini anak sama sekali begitu. WhatsApp yang paling penting adalah WhatsApp nggak dijawab karena ada nomor khusus antara emak sama dia, cuman emak dan dia yang tahu, nggak ada yang nomor lain yang tahu. Jadi kayak gue dulu sama Olga ada jalur khusus, nggak ada tuh yang namanya, makanya dibilang dia anak spesial, bukan dia nih spesial, dia dibilangnya dia melulu spesialnya. Iya ya. Mak, berarti juga menepis anggapan ini bukan gimmick untuk lagu untuk sama posan ya. Bisa dibilang gitu karena kan Mak juga sama-sama kehilangan juga gitu. Kehilangan, mah takut aja maksudnya, cuman emang orang kan untuk berkarya itu dia mesti menenangkan diri dia dulu, waktunya untuk menjiwai lagunya dia. Tapi mak besok-besok kalau lu mau menjiwain nggak boleh ya kayak gitu, lu mesti jawab aja iya gue nyata ya anak gue masih hidup gitu doang, kan takut. Ngeri loh, bukan apa dia, bapak emaknya udah nggak ada, emaknya cuma satu-satunya emak doang di Jakarta gitu loh, gak ada yang lain tuh kan, khawatir kan gue aplikasi dong Janugir sih. Pak, tapi bakal jadi ajang rutin juga nggak sih untuk balik lagi ke polisi? Emang setiap bulan di sini di Rizka Coffee, lu makanya mau main-main ke sini makanannya enak-enak, promosi gue. Siap. Ya. Mau bawa siapa lu wartawan kumpulin di sini deh semua. Kalau bisa semua nih wartawan duduk di sini. Apa weh? Rizka Coffee di sini tempatnya enak, lu mau nyanyi mau teriak-teriakan boleh di sini. Yang penting nggak boleh narkoba di sini. Ada live musik Pak. Ada live musik bisa nyanyi. Ntar lu lihat ya, kan ada potongan tadi video-video anak gue kan, lu menaikin aja. Malam minggu ada DJ Mak. Malam dia mau dugem di sini boleh, asal nggak boleh narkoba. Ya, lu Tika lu jangan senyum-senyum aja. Apa emang? Gimana Mbak Dika? Bener, Mak? Oke. Artinya Ada masuknya? kita sendiri siap bakal dirusuhin sama anak-anak. Karena CMI. Kalau dia mah sama mama bilang CMI selalu di hati. Selalu di hati. Namanya CMI Manajemen Cahaya Mega Indonesia. Kalau zamannya Olga cantik molek indah. Beda nih sekarang. Berubah ya, Mak? Iya, gue berubah. Karena gue harus move on. Ntar dibilang sama Vera nggak move on sama Olga. Siapa yuk? Boleh jujur, bukan hanya gue aja, tapi seluruh pencintanya Olga sekarang ini belum ada yang bisa move on dari Olga. Boleh jujur, lihatin aja TikTok, setiap tayangan Olga pasti langsung FYP. Iya nggak? Sini coba, boleh jujur semuanya pada suka nggak sama Olga? Apalagi gue yang satu tempat tidur, satu makan, ngapa-ngapain bareng. Oh, satu lagi yang gue harus klarifikasi. Apa tuh? Billy Saputra kemarin udah bikin di TikTok sama Ma barang bahwa yang ngambil uang Olga Saputra itu bukan Vera Janugir. Ada orang lain, tapi kita nggak boleh buka. Kalau nggak percaya, lihat aja TikToknya Mak Bang Manu. Masih orang terdekat Mak, keluarga? Orang terdekat. Orang terdekat. Tapi bukan keluarga, bukan dari manajemen juga, bukan dari Ma Vera Janubia ya. Oh, berarti keluarga antara keluarga Bukan keluarga. Bang Jadi Billy lah, keluarga dua kali lah gitulah keluarga lah. Iya, pokoknya circle-nya almarhum pada saat itu. Tapi kita tidak boleh ungkap karena itu sudah ada perjanjian pada saat itu, kita tidak boleh mengungkapkan siapa orang itu. Berarti sudah terbukti. Sudah terbukti. Jadi selama ini 5 tahun gue dikata-katain orang, terima kasih dosanya kalian, dosanya Mak buat kalian. Makasih loh. Siap. Oke. Terima kasih Vera dan CMI Manajemen. CMI. Foto rame boleh Mak ya. Seru kan kita? Bolos gini loh, parah banget tuh pas bilang kita muter-muter mulu, laporan ke resepsionis Iya. cari dulu. Komen banyak.